Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perkembangan dan kinerja CPU dalam arsitektur komputer. Jadi kita akan lihat bagaimana CPU berkembang dari waktu ke waktu, dari mulai tabung vakum hingga ke era kecerdasan buatan. Dari mulai fokus evolusi CPU. Jadi dalam fokus perkembangan CPU itu ada 3 fokus utama yang selalu jadi perhatian. Yang pertama itu ada kecepatan, yang kedua itu ada efisiensi daya, dan yang ketiga itu ada integrasi. Yang pertama, produsen CPU itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kecepatan lewat frekuensi dan kemampuan eksekusi instruksi. Dan yang kedua, efisiensi itu jadi daya penting karena perangkat semakin kecil dan butuh hemat energi. Dan yang ketiga, integrasi, di mana semua komponen seperti CPU dan memori, GPU kini bisa digabung jadi satu chip yang biasa kita sebut itu System on a Chip. Selanjutnya ke generasi awal CPU. Jadi guys, kalau kita lihat ke belakang, komputer pertama seperti ENIAC itu bisa menggunakan tabung vakum. Ini tuh ukurannya besar, boros listrik, dan panas pula. Tapi pada tahun 1950-an itu muncul transistor yang menggantikan tabung tersebut. Ini membuat komputer itu jauh lebih kecil, cepat, dan efisien. Selanjutnya ke era mikroprosesor. Jadi di tahun 70-an itu tuh menjadi titik penting banget saat seluruh fungsi CPU bisa disatukan dalam satu chip yang disebut mikroprosesor. Contohnya Intel 4004 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Ini tuh yang memicu lahirnya komputer personal atau PC di dekade berikutnya. Kemudian lanjut ke 1980-an, personal komputer itu lahir. Jadi personal komputer atau komputer pribadi itu mulai masuk ke rumah dan ke kantor. Intel 8086 itu jadi dasar arsitektur x86 yang masih dipakai sampai sekarang guys. Sementara itu Motorola 68000 populer di komputer Apple dan Amiga. Fokusnya saat itu adalah meningkatkan kecepatan dan menghadirkan aplikasi bisnis dan game sederhana. Selanjutnya di tahun 1990-an, clock speed dan multimedia itu masuk tahun 1990-an. Produsen CPU itu makin berlomba-lomba untuk menaikkan clock speed. Intel Pentium jadi ikon di era ini guys, dengan kemampuan super skalarnya, artinya bisa memproses lebih dari satu instruksi dalam satu waktu. Tapi tantangannya adalah panas, sehingga pendinginan CPU mulai jadi perhatian utama. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Gumelar ingin melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah tahun 2000-an multi-core revolution. Ketika clock speed mentok, solusinya adalah tambah core. Dari single core jadi dual core, lalu multi-core. Dengan banyak core, CPU bisa multitasking dan mengerjakan banyak hal bersamaan tanpa nge-lag. Selanjutnya 2010-an, mobile dan efisiensi. Masuk era smartphone, produsen CPU beralih ke efisiensi daya. Arsitektur ARM muncul dan mendominasi karena irit baterai, tetapi tetap kencang. Konsep Big Little juga lahir, gabungin core kuat dan core hemat dalam satu chip. Selanjutnya adalah era modern, AI dan NPU. Sekarang CPU gak kerja sendirian, ada NPU atau Neural Processing Unit yang bantu tugas AI seperti pengenalan wajah atau suara. Teknologi ini bikin komputer lebih cerdas, bukan cuma cepat. Lanjut hukum Moore. Menurut hukum Moore, jumlah transistor di CPU bakal double setiap 2 tahun. Dulu ini terbukti, tapi sekarang mulai melambat karena ukuran transistor
udah sekecil atom. Makanya sekarang fokusnya ke efisiensi dan desain baru. Lalu teknologi produksi nanometer. Proses produksi chip terus mengecil dari 90 nanometer hingga sekarang sudah sampai 3 nanometer. Makin kecil, makin cepat, dan hemat daya. Tapi tantangannya juga semakin besar karena butuh teknologi super presisi untuk membuatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Nur Hidayat. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide 12 sampai dengan slide 16. Di sini slide 12 membahas tentang arsitektur S86 dan ARM, di mana sekarang dua-duanya arsitektur tersebut besar ya. X86 dipakai di CPU karena kuat dan stabil, sedangkan ARM dipakai di mendominasi di handphone karena hemat energi ya. Serta dua-duanya terus berkembang, bisa saling bersaing di pasaran. Dan sini juga membahas tentang AMD versus Intel, prosesor AMD dan Intel. Kenapa AMD dan Intel? Karena di sini prosesor tersebut besar ya, mempunyai nama besar karena dari dunia CPU Intel lebih unggul di efisiensinya, sedangkan Intel unggul karena efisiensi dan performanya yang single core itu ya, sedangkan AMD jumlah core dan harganya lebih terjangkau. Nah, persaingan ini bikin perkembangan CPU makin cepat. Dan di slide 14 ada benchmark CPU. Itu fungsinya tuh kayak tes performa CPU gitu. Contohnya Cinebench buat rendering, Geekbench buat tes umum, dan 3D Mark. Dari hasil benchmark kita bisa tahu seberapa kuat dan efisiensi suatu prosesor itu. Dan di slide ke-15 ada parameter kinerja CPU untuk mengukur kinerja CPU itu tersendiri. Dan gak bisa cuma dari satu angka. Ada 4 hal penting. Yang pertama adalah clock speed, yang kedua jumlah core dan ukuran cache, dan terdapat 10dp kalau semuanya seimbang. Jadi CPU itu bisa perform maksimal tanpa cepat panas karena ada parameter kinerja CPU itu. Dan yang terakhir adalah clock speed. Clock speed diukur dalam gigahertz dan menunjukkan berapa banyak instruksi yang bisa kita jalankan per detiknya ya. Tapi kecepatannya tinggi, gak selalu berarti performa terbaik. Bahkan karena arsitektur dan efisiensinya juga penting. Oleh sebab itu clock speed sangat dibutuhkan ya di dalam CPU itu tersendiri. Ya, terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Akan dilanjutkan lagi nanti oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Devina akan melanjutkan presentasi oleh kelompok saya. Di slide selanjutnya itu ada jumlah core dan thread. Core itu otak fisik. Thread itu jalur kerja logis di tiap core. Misalnya CPU 6 core 12 thread berarti bisa ngerjain 12 proses sekaligus. Jadi makin banyak core dan thread, makin kuat kemampuan multitaskingnya. Dan terus di slide selanjutnya ada cache memory di CPU. Cache itu memori kecil, super cepat di dalam CPU. L1 itu paling cepat, L2 itu lebih besar tapi agak lambat, dan L3 paling besar tapi paling lambat di antara ketiganya. Cache ini penting buat nyimpen data sementara biar CPU nggak bolak-balik ke RAM. Oke, slide selanjutnya yaitu TDP atau Thermal Design Power. TDP itu ukuran panas maksimum yang dihasilkan CPU.
Kalau TDP tinggi, berarti butuh pendingin bagus. Laptop biasanya punya TDP rendah biar nggak cepat panas dan hemat daya. Di slide selanjutnya ada turbo boost dan overclocking. Turbo boost itu fitur otomatis yang ningkatin kecepatan CPU saat butuh performa ekstra. Kalau overclocking, itu kita naikkan manual lewat pengaturan BIOS. Tapi hati-hati, bisa bikin panas dan boros kalau nggak pakai pendingin yang sesuai. Di slide selanjutnya ada efisiensi daya. Sekarang CPU didesain buat hemat energi. Kalau cuma ngetik atau browsing, clocknya diturunin. Tapi kalau lagi main game atau rendering, speednya dinaikkan otomatis. Jadi lebih irit listrik tapi tetap responsif. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan, izin melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pada CPU dan GPU terintegrasi. Banyak CPU modern sudah menjadi satu pada CPU dan GPU yang biasa disebut juga dengan APU, Accelerated Processing Unit. Cocok buat laptop tipis karena bisa tampilkan grafis tanpa kartu grafis tambahan. Hasilnya lebih hemat daya dan hemat biaya. Lalu ada pengaruh arsitektur terhadap kinerja. Desain dalam CPU itu sangat berpengaruh. Contohnya pipeline, branch prediction, dan cache policy. CPU yang punya arsitektur efisien bisa lebih cepat, waktu clocknya gak terlalu tinggi juga. Lalu ada komputasi paralel. Komputasi paralel artinya CPU ngerjain banyak instruksi tambahan yang bersamaan. Cocok buat aplikasi berat seperti game, AI, render video. Makanya CPU sekarang banyak core biar bisa kerja barengan dan bersamaan secara singkat juga. Lalu ada masa depan CPU. Di masa depan CPU nggak hanya fokus ke kecepatan, tapi juga ke arah yang lebih cerdas dan efisien. Pertama ada spesialisasi AI dan kuantum. Jadi CPU nanti bisa juga membantu dalam proses kecerdasan buatan dan komputer tingkat tinggi. Kedua itu, lalu efisien itu pada sudut efisiensi energi makin diperhatikan biar performanya tetap lebih tinggi dayanya. Lalu yang terakhir itu integrasi CPU, GPU, dan NPU jadi lebih cepat karena satu chip biar lebih tajam juga. Banyak tugas yang sekarang bisa dikerjakan secara bersamaan. Lalu kesimpulan pada presentasi kali ini adalah CPU terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman, dan dari dulu cuma menghitung, yang hanya bisa menghitung, sekarang lebih bisa menyangka dari buat instruksi sekaligus. Lalu adanya kombinasi dalam desain arsitektur jumlah core dan efisiensi daya. Jadi bukan cuma cepat tapi juga pintar dan hemat energi. Terima kasih dalam presentasi kali ini.